Halo guys, kita berjumpa lagi di Jack's Journey by Jack Vision. Kita masih berada di Sumatera Barat, tepatnya di Sungai Nyarai di Padang Pariaman. Dan kita akan melanjutkan petualangan mancing kami di sungai ini. Jadi jangan kemana-mana ya guys, ikuti terus Jack's Journey by Jack Vision. Dan apalagi di episode ini ada artis mancing yang juga bergabung dengan Jack Vision Fishing Team untuk mancing, yaitu Cepi Yanwar dari Mancing Mania Strike Back. Penasaran kan? Jadi ikuti terus Jack's Journey by Jack Vision. Mas Dodi sudah pernah coba sirup asam kandis? Belum. Wah, belum dikasih ya? Nanti aku bilang ke Pak Unyil deh. Jangan masih di doang. Iya semua. Iya. Durian enak juga Pak. Pancingannya Pak. Oh iya, masih mana nih Pak Unyil nih? Boleh tahu Ibu siapa? Jabatannya apa? Baik, perkenalkan saya Rukmawati dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman. Saya sebagai fungsional Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif. Wih, mantap. Keren. Ini Semoga datang lagi besok-besok. amin. Jadi kami bersama Cepi waktu itu berembuk untuk cari spot yang lari ke hulu, karena yang di bawah sudah penuh dengan yang syuting Mancing Mania dan teman-teman yang lain. Tuh di pohon tuh. Mau kemana ini? Biasa, nih hari ini kita jadi pemancing gelap. Kita mau ngetes. Jadi teman-teman spotnya di bawah. Kita curang, kita mau ngetes ke atas duluan. Padahal yang di atas nggak boleh, tapi kita ngetes duluan ya Pak. Iya. Ayo kita coba. Ada rencana jahat, biasa kita rencana jahat. Cari yang babon. Jadi pemancing itu harus cerdas. Harus baju ya Pak. Dan saya berharap dengan Cepi dengan ke hulu dapat ikan yang lebih besar. Saya main cari spot di hulu karena kata masyarakat di sana ikannya lumayan besar, tapi nggak terlalu banyak seperti di bawah gitu loh. Kita ngejar size-nya. Tapi kalau teman-teman mau mancing ke sana jangan khawatir, karena di sana itu kita bisa mancing dimanapun karena spotnya terlalu banyak lah, banyak pilihan. Kalau udah sekali di ini nggak mau lagi ya? Harus pindah tempat. Ini pagi-pagi mau waktu yang tepat nih. Sebenarnya bukan cuma buat masyar ya, buat semua ikan rata-rata. Apalagi mulai matahari timbul tuh biasanya ikan makannya ganas banget. Tadi baru berapa kali lempar di satu titik yang sama langsung dimakan. Cuman sayang mocel, dan katanya kalau menurut teman-teman di sini, kalau misalnya udah mocel kita harus pindah dulu, lempar ke titik yang lain biar ikannya nggak trauma. Jadi mancing maser ini agak unik nih, biarpun kita mancingnya bareng-bareng ramean. Jadi di Lubuk Larangan ini ikannya bukan cuma 1-2, tapi banyak sekali. Makanya di habitatnya, di tempatnya itu, si ikan maser itu biasa makan buah-buahan yang jatuh nih. Makanya teknik kita castingnya juga nggak kayak kita main di danau. Kita lempar, kita diemin dulu nih, seolah-olah kayak ada buah jatuh, baru kita retrieve. Jadi kita jalan ke spot juga nggak boleh terlalu berisik, terlalu rame, kita jalan pelan-pelan. Soalnya ikan maser ini sangat sensitif, ditambah airnya juga jernih. Jadi kita harus sebisa mungkin jalan ke spot itu dengan pelan-pelan. Terus ditambah lemparan akurasi itu paling utama.
ketika kita lempar di posisi yang pas, nggak akan lama deh itu pasti strike itu. Soalnya ikannya kelihatan banget, sungainya jernih sekali. Santai, santai. Awas. Pasar pertama hari ini, ukurannya lumayan sih buat awal pagi-pagi. Masih Maribon 26 lip nih. Musuhnya Maser pagi hari di Larangan. Mantap. Kita rilis sekarang, biar lestari. Nah, tarikannya luar biasa nih Maser di sini, apalagi dengan tackle yang sesuai nih. Masih Maribon 26 lip. Pokoknya sensasinya mantap deh. Masih Maribon, mantap. Saya berharap tadinya saya strike duluan. Ternyata Mas Witono yang strike duluan. Saya jadi penasaran nih, gimana nih gitu loh. Kok bisa Witono bisa cepet gitu loh. Langsung saya samperin. Oh ternyata ukuran lurnya yang terlalu besar mungkin. Size-nya Witono lebih bagus. Ada apa nih ceritanya? Ada yang ngulik dulu. Cari umpan yang sesuai. Sehingga saya minta ganti lur yang memang sesuai dengan ikannya gitu. Jadi teman-teman kalau mancing maser itu harus detail, dari umpan, terus dari spotnya juga kita harus lihat di mana ikan banyak berkumpulnya. Ya selama mancing itu kita sama Witono itu ceng-cengan karena dia battle saya sih, dari toman, dari apapun gitu loh. Jadi kalau Witono strike tuh aduh bergolak lah hati saya. Sedap. Strike lagi nih sekarang nih. Kayaknya size-nya agak gede daripada yang pertama nih. Tenaganya sangat luar biasa nih. Ditambah arusnya di sini lumayan kencang, jadi sangat terasa nih tenaga ikannya. Iya, Pak, gitu. Jangan dipaksa. Lumayan. Kuat terus nih. Oh, itu udah mantap. Ya. Ukurannya sangat size lumayan nih, lebih besar dari yang tadi sih. Makanya tenaganya sangat luar biasa, ngelawan terus, ditambah arus di sini lumayan kencang, jadi tenaganya sangat kerasa. Tetap masih Maribon 26 lip juara. Ikan maser ini emang warnanya emang cantik amat nih. Terus dia kalau kena arus itu tenaganya nggak habis-habis, dia lari terus. Makanya termasuk ikan favorit nih, maser. Kita rilis lagi sekarang ya. Yuk. Mantap. 5.000 mantap. Let's go Jack. Kita cari lagi yang size lebih besar lagi. Ini kita mau pindah lagi. Ayo Pak, mau nggak Pak duluan? Jadi
sini tadi dapat lumayan banyak, terus yang mocel lebih banyak lagi. Kita mau coba kalau menurut Amal nih, warga di sini itu di bawah ada lagi yang lebih bagus. Kita mau cari yang besar-besar. Yuk. Cari monster lagi di bawah. Kalau menurut saya Lubuk Larangan itu spot mancing, ya surganya pemancing master lah istilahnya. Yang dulu kita harus keluar Indonesia, sekarang ada Lubuk Larangan, sangat terjaga spotnya, lingkungannya enak. Terus pohon-pohonnya juga masih benar-benar orisinil lah ya, gitu. Masyarakatnya pun ramah-ramah lah ya, ikannya banyak, spotnya banyak, terus airnya jernih gitu. Habitatnya memang hanya ikan maser di sana. Ya kalau besar kecilnya sih relatif ya, ada yang besar ada yang kecil. Nah biasanya itu dipanen sekitar 3 tahun sekali kalau nggak salah dijual. Tapi dengan adanya sekarang wisata mancing, Lubuk Larangan itu ini merubah kehidupan di masyarakat di sekitar, dari pendapatan, dari ini warung pun jadi hidup karena spot mancing ngarai ini banyak dikunjungi bukan dari Sumatera aja atau dari Indonesia, bahkan dari mancanegara juga gitu loh. Teman-teman kalau main ke sana bisa lihat foto-foto ya, dari mana-mana pada datang ke situ gitu loh. Akhirnya udah lama banget nih nggak mancing trekking sambil nyebrang-nyebrang di sungai. Ini mantep banget, sungainya jernih banget, airnya dingin banget, seger banget. Pokoknya nggak sia-sia lah mancing di sini. Mancingnya dapet, adventure-nya dapet, segernya dapet. Mantap. Jadi tadi teman-teman sudah coba di lubuk yang depan tuh, ada beberapa strike yang landed, tapi memang banyak yang hook out, banyak banget yang mocel, banyak sekali. Nah ini kita coba lagi. Guide kita bawa ke spot yang lain, ke bawah gitu loh, dengan harapan lebih banyak strike lagi. Gede. Jadi satu lagi nih, yang uniknya maser di Lubuk Larangan ini, fokus itu juga sangat penting sekali. Ketika kita lempar umpan, kita cuma diemin umpan, tapi kita fokus ke benang atau PE-nya ini nih. Jadi kalau PE-nya kelihatan ke bawah lari, baru kita hook up bisa tuh. Soalnya ikan maser di sana itu beda sama yang di tempat-tempat lain nih kayaknya. Ketika kita lempar, kita retrieve, ikan nyamber, hook up. Kalau di sana agak beda. Kita fokus karena benang, kita fokus karena titik lemparan, itu sangat perlu sekali. Karena di habitatnya ikan itu cara makannya kayak gitu. Ketika ada buah jatuh, dia langsung makan. Makanya kita kalau pakai minnow, kita juga lempar, kita diemin dulu nih, nggak langsung kita retrieve. Kayaknya ikannya gede dari yang tadi nih, lebih gede nih. Tuh, lihatin. Gede banget nih. Tenaganya luar biasa. Wow. Ya, ukurannya cukup besar nih kalau di sini nih. Mungkin ada 50-60-an lah. Tenaganya sangat luar biasa. Warnanya cantik sekali nih. Ini umpan sangat killer nih, kecil-kecil tapi cabai rawit. Dari tadi strike terusan nih. Ini diumpatin sendiri umpannya Pak. Nih, dia kecil tapi single hooknya dia gede. Tapi oh ya, kalau di sini kita mancing pakai babes ya, jadi nggak ada ruitnya nih. Jadi masih aman buat si ikannya dia. Itu wajib kalau mancing di Lubuk Larangan sini. Dan ini yang emang jadi tempat wisata mancing ini deket banget dari kota, jadi nggak jauh, cuma setengah jam kita udah sampai di spot maser ikan besar-besar. Wih, mantap. Mas, fotoin. Nah, jadi saya mancing di Lubuk Nyarai ini ke bagian lokasi yang di dekat
jalan atau di pinggir jalan banget. Si lokasinya tuh nggak jauh dari jembatan akses utama yang pas di awal video itu ada ikan masyar yang banyak tuh di bawah jembatan, terus kita kasih makan dan ikannya pada makanin si makanan yang kita kasih. Ini saya masih mancing masyar ya, mau nyari masyar lagi. Saya mau pindah spot, nyebrang sungai, harus deras. Lihat, serem, ngoyor, ini harusnya kencang. Jadi si lokasi sungai di Lubuk Nyarai ini keren banget guys. Spotnya bervariatif, jadi spot mancingnya banyak banget. Ada yang emang spotnya di hulunya tuh ada yang vegetasi hutannya yang masih bagus, banyak pepohonan. Juga di bagian tengahnya ada area pemukiman warga dan juga ada bendungan. Terus ada ke bawahnya lagi ada di area persawahan kayak gitulah. Yes. Oke. Kata guide dan porternya, kalau di titik yang saya mancing itu yang tepat di bawah jalan, jadi si lokasi sungainya emang dia ada di bawah jalan banget. Jadi ini jalan, nah ini di bawahnya sungainya. Itu ikan-ikan di situ kebanyakan katanya suka spooky, jadi karena suka banyak motor lewat atau mobil lewat atau aktivitas warga lewat-lewat di jalan, si ikannya tuh langsung pergi gitu. Tapi keberadaan ikannya tuh ada di situ banyak banget dan besar-besar. Nah itu yang jadi bikin timbul rasa penasaran saya, karena memang di situ udah kelihatan barangnya tuh. Kalau diakalin ini pasti ikannya mau makan umpan kita nih. Kamu kecil-kecil juga. Mantap, wih. Asik, asik, asik. Yeah. Ih, pakai top water, lihat. Sini. Segede gini nih, pakai top water. Segede gini juga tarikannya mantep, anjir, pakai top water. Lulurnya segede gini tuh. Pakai swim bait. Nih, ikan masyar. Hah, mantap. Ikan masyar Lubuk Larangan. Main loncat-loncat aja kamu. Thank you masyar. Ngelihat lokasi itu, saya langsung coba-coba aja mancing, tapi saya ngambil jarak dari titik yang strike zone-nya agak jauh saya. Jadi saya harus benar-benar longkes. Saya main, lempar ke belakang batu, ke bawah tembok, terus belakang arus. Ternyata ada ikan yang ngerespon dan menyambar umpan saya, akhirnya strike. Dia ngejar kelihatan dari jauh. Oke. Pakai joran Masima 13 LB. Sakit. Akhirnya saya mematahkan
statement dari guide dan juga porter kalau ikan di situ spooky, susah dipancing. Tapi alhamdulillahnya saya bisa melandedkan ikan masyar di situ. Lubuk nyarai, mantap. Sebetulnya mancing ikan masyar itu gampang-gampang susah gitu. Yang pasti harus kita benar-benar tertib gitu loh ya, sesuai dengan ini gitu. Dan rajin kita ngelempar gitu. Di sini ikannya sangat lucu nih. Di casting jauh-jauh ikannya pada di depan sini semua nih tuh. Tuh. Pada di bawah kaki nih, pada ngedeket semua. Makanya kita nggak harus lempar jauh-jauh nih sebenarnya. Cuma demi kepuasan sih kita long cast buat ngerasain sensasi tarikan. Oke. Dan kebetulan saya juga strike pakai UL Mashima Ribbon. Aduh, puasnya ini. Wah, saya senang banget gitu. Lihat ketika saya narik teman-teman, wah, panik gitu. Dapat nih hari pertama. Ya. Dua enam. Pertama di hari kedua lempar-lempar, ikannya banyak tapi susah juga nih makan airnya, makan juga nih jam segini dari pagi. Oke. Pakai alat apa, Pak? Mashima 26. Pas banget ya. Ya, pas banget, enak banget. Tapi kayaknya kita harus cari size yang besar nih. Jangan kalah sama Witono, Pak. Iya. Witono sudah dapat 4, dia gede-gede. Yang terakhir paling gede lah. Oke. Panggil bapaknya ya. Meskipun ikannya tidak seberapa besar gitu loh, tapi kepuasan itu yang susah kita dapatkan gitu loh. Makin rajin kita lempar, makin ini gitu loh, kesempatan lebih banyak gitu. Tapi jangan khawatir, ikan banyak banget di sana. Tinggal kita bisa memanfaatkan situasinya di sana aja. Gitu. Ya saya udah beberapa kali strike, alhamdulillah, wah puas banget deh gitu loh. Akhirnya saya nggak dicengin Pak Yogi sama Mas Witono ya, walaupun ukurannya sama lah sama Pak Yogi, tapi ada hasil. Empat ya. Di sini tuh ikannya bener-bener sehat-sehat banget ya. Harusnya kencang banget dan emang sungainya masih alami banget, jadi ikannya sehat banget. Ikannya tuh sehat, terus ikannya tuh sehat, dagingnya juga padat banget, jadi gembul-gembul ikannya di sini, walaupun kecil, ukurannya kecil, tapi tuh isinya berisi banget dagingnya. Ini kita mau rilis lagi. Banget kan? Keren. Kita cari lagi. Harus tertib kalau mancing maser itu. Maser itu sangat sensitif. Kalau kita jalannya terlalu cepat, berisik, ikan itu nggak akan memakan. Karena kan kecepatan air juga bisa mempengaruhi speaking-nya ikan maser itu. Gitu. Aduh, ini Mashima Ribbon 26 ngapain nih. gua senggit nih, ya Allah. Paling utama itu akurasi lemparan sama ketenangan kita waktu di spot. Kita nggak boleh berisik sama sekali.
Dan uniknya bahwa ngelemparnya itu kita ngelawan arus. Kalau maser itu ngelawan arus. Ini maser kedua, tapi agak hitam ya. Kaliang. Hah? Kaliang. Kaliang. Oh, kaliang. Oh iya. Kenapa kita ngelempar ke ngelawan arus? Karena si kepala ikan maser itu menghadap arus terus gitu loh dia. Dan retrieve-nya pun tidak terlalu cepat, tidak terlalu ini gitu. Itu pengaruh. Kecil-kecil dulu. Langsung Ya, aja. kecil aja. Ya. Ya. Langsung, aduh, udah. Jadi kita lempar seolah-olah umpan itu nyamperin gitu loh. Dia sudah menunggu di sela-sela batu, sela-sela ini gitu. Nah, terutama umpan juga size-nya jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil gitu. Jadi yang pas-pas lah gitu. Jadi gimana? Ternyata caranya itu bagaimana? Caranya harus yang pasti sih harus tenang. Maser meskipun banyak juga sama umpannya kecil juga nih, kecil. Ini palingan 4 gram 3 gram lah ya tingginya. Jadi kalau maser itu nggak usah dikejar sebetulnya, biarkan dia narik sendiri, baru kita hook up gitu loh mas. Oke. Di sana itu sungainya sangat jernih sekali. Jadi gini, ketika kita jalan, kalau kita terlalu buru-buru, si ikan itu ngelihat bayangan kita mungkin dikira dia predator dia itu. Makanya kalau dia ngelihat kita, dia spooky nih, dia ngumpet, dia nggak mau di casting. Makanya kita harus hati-hati apa pelan-pelan lagi jalannya ke spot itu. Itu pokoknya Pak, kita harus pinter-pinter lihat spotnya, lihat lokasinya, lihat sekitarnya di sana. Jadi intinya kita harus benar-benar bisa menyatu sama alam nih, baru kita dapat strike. Intinya mancing di Lubuk Larangan mantap. Terima kasih sudah menonton Jack's Journey by Jack Vision. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Let's go Jack!